Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para hadirin dan hadirat sekalian. Alhamdulillah, hamdan wa syukurillah, salatan wa salam ala rasulillah, amma ba'du. Karena kita membahas tentang UMKM, jadi COVID negatif dan UMKM tetap positif. Kemarin sudah kita diskusikan dan topik yang akan kita bahas salah satunya adalah dari perspektif industri halal begitu ya. Baik, saya di sini akan berbicara sedikit tentang industri halal gitu dengan topik presentasinya UMKM halal menyambut usainya COVID-19. Simpel saja gitu ya. Jadi 4 poin yang mungkin akan kita bicarakan dari perspektif saya di sini sebagai salah satu dosen di program studi ekonomi Islam yang fokus ke bidang halal. Jadi bagaimana UMKM kondisi saat ini? Tadi sudah dijelaskan beberapa gitu ya. Dan apakah UMKM halal itu sebenarnya gitu. Yang ketiga, kendala dalam menghadapi masa peralihan ini seperti apa? Dan mengatasi kendala yang ada itu dan menyambut peluang yang akan muncul seperti apa begitu. Simpel saja, bagaimana kondisi saat ini? Jelas pertama kita harus paham dulu bahwasanya UMKM kita itu menggunakan banyak tenaga kerja ya. Jadi memang dengan kondisi COVID seperti ini, kondisi yang betul-betul menghantam UMKM kita, sungguh sangat wajar kalau misalnya memang banyak dari saudara-saudara kita yang banyak yang tidak bernasib sama dengan kita, mungkin tidak bernasib baik karena mungkin dirumahkan oleh para pengusaha yang mungkin saja sudah tidak kuat untuk menghadapi masa pandemi ini begitu. Tapi beberapa dari mereka pun juga tetap masih tetap stay gitu, tetap jalan usahanya walaupun memang tertati-tati ya. Pada kesempatan lalu juga kita sudah sempat bicarakan masalah ini begitu, bahwasanya memang dalam kondisi seperti ini ya UMKM itu betul-betul jatuh bangun gitu. Jadi apa yang sudah kita lihat selama ini gitu ya, kita bisa melihat bahwasanya usaha-usaha di sekitar kita begitu itu sudah banyak yang jatuh gitu ya. Kalau yang paling mungkin terkena pukulan keras itu dari pandemi ini mungkin dari sisi industri restoran gitu ya, hobi dan toko bangunan misalnya, bahkan mungkin sampai merambah industri bangunan begitu ya. Kebanyakan jatuhnya itu sampai di atas 50% gitu ya untuk omset dan lain sebagainya begitu. Sehingga mungkin ya kena pukulan keras sekali untuk sektor-sektor ini begitu. Nah, tapi pertanyaannya apakah semua jatuh begitu ya? Ternyata tidak begitu. Ternyata tidak. Banyak dari pengusaha-pengusaha itu juga yang ya justru malah dapat berkah dari pandemi ini begitu. Bahkan kalau misalnya kita lihat orang yang jualan pulsa atau mungkin yang usahanya berkaitan dengan teknologi dan informasi gitu ya, bahkan bisa sampai 1000% atau 10 kali lipat penjualan yang mereka lakukan begitu. Usaha kecantikan, kesehatan, logistik gitu ya. Kita sudah berbulan-bulan di rumah pasti merasakan gitu, banyak yang sudah belanjanya itu ya tidak datang langsung tetapi dari layar kecil kita, yaitu toko online atau marketplace. Biasanya kita seperti itu gitu, untuk melakukan transaksi. Nah, yang saya juga kaget ini ternyata industri laundry pun juga naik sampai 300% begitu ya. Jadi kita mungkin tidak merasa, oh ternyata ada beberapa bisnis yang diangkat oleh Allah itu ini masanya atau ini kesempatan mereka untuk mendulang hasil gitu ya. Saya nggak tahu bapak-bapak ibu-ibu yang di sini pengusaha, salah satu pengusaha mungkin ya, mungkin pengusaha yang punya usaha sekarang ini juga sama nasibnya seperti ini ya, syukur alhamdulillah. Itu termasuk cobaan gitu ya. Bisa jadi mungkin karena memberi kesempatan ini ya kita diuji untuk mau bersyukur apa tidak dengan kesempatan atau peluang yang diberikan ini gitu ya. Tapi
kalau kita usahanya termasuk salah satu yang tadi yang jatuh gitu ya, ya mau nggak mau ya kita harus survive gitu, survive dari keadaan tersebut gitu. Nah, oke, masuk ke inti pembahasan kita, yaitu sebenarnya apa sih UMKM halal itu gitu ya. Kita sebagai seorang muslim sudah pasti paham gitu ya. Halal itu apa sih gitu ya. Ya, yang tidak diharamkan oleh agama kita begitu. Tapi ternyata setelah kita melihat istilah halal itu dalam tataran praktis, ternyata tidak semua dari kita itu bisa memahami gitu ya. Ternyata bisnis halal yang seperti apa yang sebenarnya itu bisa kita lakukan atau yang seharusnya kita lakukan gitu. Banyak yang memang kita terkadang itu tidak paham gitu. Nyatanya memang karena kurangnya pengetahuan dan kurangnya informasi, sehingga dari kita itu meremehkan kata-kata halal ini begitu. Misalnya contoh gini ya, kita merasa gitu ya, bahwasanya pada saat kita berbelanja sesuatu di sekitar kita, di warung makan mungkin atau di toko-toko kebutuhan-kebutuhan keseharian kita sudah merasa oh ini sesuatu yang pasti bisa saya konsumsi begitu. Tapi ternyata di sekitar itu sangat banyak sekali sesuatu yang memang tidak bisa kita konsumsi. Karena kenapa? Karena berlawanan dengan aturan-aturan syar'i yang seharusnya tidak boleh kita konsumsi. Ah masa Pak gitu ya, ada pertanyaan seperti itu. Ah masa, kan kita di negara yang mayoritas muslim gitu. Itu selalu yang ditanamkan dan tertanam di dalam alam bawah sadar kita, bahwasanya oh kita ini di negara muslim, sekitar kita pasti sudah halal dong gitu ya. Masa nggak halal sih gitu ya. Sehingga setiap berbelanja dan mengkonsumsi sesuatu tidak dipikir 2, 3, atau 4 kali untuk mempertimbangkan apa yang kita konsumsi begitu. Nah, mungkin kalau di dalam perspektif regulator gitu ya, UMKM halal itu seperti apa gitu. Kalau menurut BPJPH itu ya, yang sekarang mengurusi tentang sertifikasi halal kita ya, yang mengajukan usahanya itu atau yang mengupayakan sertifikasi untuk usahanya itu mendapatkan sertifikasi halal gitu ya. Salah satunya dengan cara mengajukan usulan untuk sertifikasi halal, dan itu sudah menjadi kewajiban kita ya nanti sebagai warga negara Indonesia yang punya usaha, baik itu makanan ataupun yang berkaitan dengan makanan tersebut gitu ya. Tahapan-tahapannya ada banyak, kita tidak bahas itu untuk menyingkat waktu. Yang jelas yang saya mau tekankan adalah kita harus pahami dulu, dan sebenarnya teman-teman juga sudah paham gitu ya, bapak-bapak ibu-ibu semua yang punya usaha dan pernah belajar tentang ini di sekolah, madrasah atau apapun itu, atau di pengajian, kita paham bahwasanya yang diharamkan itu adalah ada 2 jenis begitu ya. Yang pertama itu haram zatnya dan haram cara mendapatkannya ya. Salah satunya misalnya kalau kita melihat haram zatnya itu ya yang tidak boleh seperti babi, darah gitu ya, daging binatang yang tidak disembelih dengan nama Allah, khamar dan lain sebagainya gitu ya. Ataupun misalnya yang dari hadis kita bisa lihat bahwasanya ada beberapa makanan yang memang menjijikkan bagi kita begitu, ataupun binatang buas yang berkuku tajam gitu ataupun bertaring. Patokan-patokan dalam Islam itu enggak susah gitu ya. Seakan-akan memang ya cuman itu yang haram begitu. Dan dari sini juga membantu dan mendukung alam bawah sadar kita yang tadi, bahwasanya ya yang halal kan cuman itu, berarti yang lain semuanya haram, yang lain semuanya halal begitu, sehingga kita selalu merasa aman dengan apa yang kita konsumsi di sekitar kita. Tapi apakah memang seperti itu kenyataannya? Oh ternyata tidak begitu ya. Banyak yang orang tidak paham gitu ya. Ada orang atau ada teman-teman kita misalnya di sekitar kita itu bahkan sampai dalam tataran dia tahu bahwasanya itu misalnya babi haram gitu ya, atau anjing haram, atau bangkai itu haram, tetapi dia tidak mau tahu yang bangkai dan yang babi itu yang mana gitu, sehingga tidak tahu yang mana yang haram gitu ya. Atau mungkin dia tahu haram gitu ya, zatnya tidak mau menggunakan,
Tetapi kalau caranya haram nggak apa-apa gitu ya. Banyak yang seperti ini, banyak gitu ya. Contohnya nggak mau makan babi tapi mau makan harta riba misalnya seperti itu, atau mau makan harta dengan cara berjudi misalnya. Ya memang babi nggak mau, tapi cara mendapatkan harta yang lainnya tidak halal begitu. Itu salah satu yang perlu dipertimbangkan untuk tidak dikonsumsi. Atau mungkin yang ketiga, ada yang masa bodoh gitu ya. Ada nggak yang seperti ini Pak? Ya ada, banyak begitu ya. Dari kita banyak yang terkadang ini babi nih, oh nggak apa-apa, sekali-sekali, kapan lagi gitu kan, mumpung lagi terkenal nih makanan ini. Saya pernah melihat video itu salah satu di restoran di Jakarta, ternyata banyak membelinya seorang muslim gitu ya. Alasannya apa? Ya gaya hidup gitu ya. Aneh saya bilang. Bahkan sampai dalam tataran itu pun sudah dimaklumi begitu. Mudah-mudahan kita terlindung dari yang seperti ini gitu ya. Nah, ini yang saya bilang tadi sebenarnya, kenapa kita harus waspada gitu ya. Kadang kita nggak tahu ternyata barang satu ini yang makhluk yang betul-betul diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam ayat tadi gitu ya, yang kita sudah lihat dari mana sumbernya. Ternyata di sekitar kita itu banyak sekali begitu. Kalau dari penelitian-penelitian yang sudah ada gitu ya, teman-teman bisa cari di YouTube ataupun di Google gitu ya. Turunan-turunan dari babi itu ternyata tidak hanya sekedar daging babi ataupun kulit babi atau minyak babi gitu ya. Banyak yang lain. Ya bisa jadi porselen, bisa jadi lemak babi yang dimasukkan ke dalam sikat gigi, sabun, vaselin gitu ya. Ataupun barang-barang yang mungkin tidak masuk di akal kita, ternyata itu ada babinya ya. Contoh misalnya selongsong peluru, batako, porselen keramik, lapisan porselen untuk keramik gitu ya, gelas ataupun piring kita gitu. Sehingga terkadang kita nggak tahu ternyata di samping kita itu banyak produk-produk yang memang berasal dari babi itu gitu. Di samping kita banyak gitu ya. Salah satu lagi saya berikan contoh yang paling sering kita tidak sadari begitu ya. Dan mungkin nggak tahu nih teman-teman sadar apa enggak gitu ya. Mungkin teman-teman bisa lihat atau mungkin pernah menyadari barang ini seperti apa begitu gitu ya. Kira-kira ini bulunya pakai bulu apa ya kuasnya begitu ya. Nah, ternyata banyak kuas itu yang berasal dari bulu hewan yang otomatis tidak disembelih dengan nama Allah, artinya ini adalah bagian dari bangkai, ataupun memang itu dari babi atau dari hewan-hewan yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Setahu saya kuas yang ada di Indonesia yang punya sertifikasi halal cuman baru satu begitu ya. Berarti yang lain semuanya tidak halal. Nah, sedangkan yang kita makan untuk roti bakar, martabak, kue kering, nastar, dan lain sebagainya, itu pakai apa ngolesnya begitu. Dari sini aja udah salah satu kita kadang-kadang tidak sadar begitu. Belum kita singgung yang lain-lain gitu ya. Belum mulai dari margarinnya, belum dari minyaknya, belum dari yang lain. Banyak sekali ternyata barang-barang yang tidak kita sadari bahwasanya ini tidak halal bagi kita. Nah, kalau seperti ini modelnya, ya kita akan terus mengkonsumsi barang-barang yang tidak haram, tidak halal begitu ya. Sedangkan konsekuensinya kita tahu, doa itu nggak diterima gitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita ada zat haram yang masuk ke tubuh kita begitu. Oke. Jadi sebenarnya kenapa sih penting ngomong masalah halal ini begitu ya? Pasar industri halal di dunia itu betul-betul sangat-sangat penting. Indonesia ini termasuk salah satu yang betul-betul menjadi center atau pusat halal, patokan halal dunia begitu mengenai industri-industri, baik itu wisata ya, kita dapat nomor 1 di Lombok misalnya atau di Padang gitu ya. Busana muslim, makanan halal, kosmetik, media dan rekreasi begitu. Dan kita termasuk ranking 15 besar gitu ya, indikator ini begitu ya. Artinya UMKM yang tadi sudah ada sekitar 62 juta biji di Indonesia ini, kalau tidak mengambil alih pasar halal begitu ya, siapa lagi gitu? Kalau memang kita ngambil itu dari awal, siapa lagi? Jadi ini sebenarnya teguran buat kita. Kapan kita mau memperhatikan industri halal begitu, atau konsep halal di usaha kita kalau tidak dari sekarang?
Sedangkan seperti ini kita sudah jadi perhatian, sudah jadi kiblat sebenarnya begitu. Oke, saya cuma simpulkan sedikit dari poin yang sudah kita bahas tadi gitu ya. Kendala kita saat ini adalah tidak sadar terhadap usaha yang halal itu seperti apa. Artinya kita harus pertama memperbanyak literasi dan pengetahuan kita, sehingga apa yang kita usahakan itu termasuk salah satu yang bisa kita teruskan ke depan, bisa sustainable ke depan, dan laku di pasaran kita, di pasaran umat orang-orang muslim begitu. Dan common problem tadi sudah disimpulkan banyak ya, salah satunya mungkin kurang inovasi atau gagap teknologi karena komunikasi bisnis kita kurang dari sisi komunikasinya tadi, atau mungkin kita tidak punya regulasi hukum yang kuat karena tidak ada sertifikasi halal lah, tidak ada SIUP lah, dan lain sebagainya. Itu yang paling penting yang harus kita lengkapi. Dan satu yang perlu kita tekankan yaitu yakinkan bahwasanya usaha halal itu tidak ribet. Yang kedua, usaha halal itu membawa kebaikan sekaligus keberkahan bagi seluruh makhluk. Dan yang ketiga, ini yang paling penting sebagai kita umat Islam, bahwa usaha Anda yang kita usahakan dengan alasan halal tadi itu insya Allah bernilai ibadah dan didasari atas ilmu yang kita amalkan begitu. Terima kasih. Untuk usulan yang lainnya saya pikir bisa dilanjutkan oleh pemateri inti kita, hidangan utama kita. Terima kasih banyak Mas Nur atas waktunya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.